Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, halo. Perkenalkan, saya Nureska Amalia dengan NIM N10120208087. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit materi tentang diuretik. Nah, apa sih obat diuretik itu? Jadi, obat diuretik adalah obat yang dapat meningkatkan laju aliran urin dan juga ekskresi ion seperti natrium, klorida, dan juga kalium. Ketika ekskresi natrium, klorida, dan juga kalium ini meningkat, maka volume urin juga akan meningkat. Hal ini dapat menurunkan volume darah dan juga cairan ekstraseluler, sehingga akan meringankan edema dan juga menurunkan tekanan darah. Obat ini digunakan pada pasien hipertensi, gagal jantung, dan juga gagal ginjal. Nah, obat diuretik terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada diuretik loop, thiazid, dan juga diuretik hemat kalium yang sering digunakan pada penderita hipertensi. Selain itu, ada juga golongan diuretik osmotik dan penghambat karbonik anhidrase. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang diuretik loop, thiazid, dan juga diuretik hemat kalium. Nah, golongan yang pertama ada diuretik loop, yang bekerja pada lengkung Henle bagian ascendens, khususnya pada bagian yang tebalnya. Nah, obat ini bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium, klorida, dan juga kalium, dan digunakan pada penderita hipertensi, demam paru akut, dan juga gagal jantung kongestif. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat golongan ini adalah hipokalemia dan juga dehidrasi. Berikut adalah contoh dari golongan obat diuretik loop. Di sini ada furosemid, ada yang sediaan cair dan juga sediaan padatnya. Selanjutnya di sini ada golongan thiazid yang bekerja pada tubulus distal bagian hulu. Nah, thiazid ini bekerja dengan cara mengurangi penyerapan natrium dan juga klorida. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari golongan ini adalah hipokalemia dan juga hiperglikemia. Nah, obat golongan ini biasanya digunakan sebagai obat pilihan dalam hipertensi primer atau hipertensi yang belum diketahui pasti penyebabnya karena apa. Nah, contoh dari golongan ini ada hidroklorotiasid. Nah, terakhir ada golongan diuretik hemat kalium yang bekerja pada tubulus distal dan juga ductus collectivus. Nah, sesuai dengan namanya, golongan obat ini bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi natrium dan menahan kalium, sehingga kadar kalium dalam tubuh akan meningkat dan menyebabkan hiperkalemia. Obat golongan ini dikombinasikan dengan obat diuretik lain seperti furosemid untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, contoh dari obat golongan ini ada spironolakton. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang praktikum diuretik yang bertujuan untuk memahami efek diuretik pada volume urin, serta membandingkan efek diuretik hidroklorotiasid, furosemid, dan juga placebo. Nah, subjek yang digunakan pada praktikum kali ini adalah relawan sehat yang tekanan darahnya tidak kurang dari 120 per 80 mm air raksa, tidak hipersensitif terhadap obat yang digunakan dalam praktikum kali ini, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hati, paru-paru, maupun ginjal, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan, ataupun minum kopi dan minuman beralkohol, serta tidak merokok. Nah, alat yang digunakan dalam praktikum kali ini ada timbangan badan, stopwatch, sphygmomanometer, dan juga stetoskop yang digunakan untuk mengecek tanda-tanda vital dari subjek. Selain itu, ada juga handscoon dan juga masker, ada gelas ukur untuk menampung urin nantinya, dan juga ada tisu. Nah, berikut bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ada air minum, ada placebo, dan juga obat berupa furosemid 40 mg dan juga hidroklorotiasid. Nah, berikut langkah-langkah dari praktikum. Yang pertama, subjek telah setuju dan juga telah menandatangani inform consent. Selanjutnya, mengukur denyut nadi dan juga tekanan darah subjek. Setelah itu,
Subjek mengosongkan kandung kemih. Hal ini bertujuan untuk menentukan waktu nol pada praktikum kali ini. Lalu yang keempat, mengambil salah satu obat percobaan dengan 250 ml air minum. Mahasiswa maupun relawan tidak tahu obat mana yang diambil. Lalu yang kelima, subjek minum 250 ml air setiap 30 menit. Yang keenam, subjek mengumpulkan urin yang terbentuk pada periode 0 sampai 15 menit, periode 15 sampai 30 menit, periode 30 sampai 45 menit, dan juga periode 45 sampai 60 menit. Lalu yang terakhir, mengukur volume masing-masing sampel dan membandingkan data antara placebo, furosemid, dan juga hidroklorotiasid. Nah, berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.